Hai semuanya, selamat datang di Cerita Seram. Di channel ini kami siap membuat bulu kudukmu merinding. Makanya jangan lupa subscribe ya. Dan kali ini kita akan membahas kisah yang judulnya Misteri Suara Tawa yang Menghilang. Langsung saja kita simak. Rangga dikenal sebagai raja komedi sarkas. Ia tak pernah melewatkan kesempatan untuk menjadikan kesialan orang lain sebagai bahan lelucon. Ketika tetangganya bangkrut, ia membuat parodi tentang tips menjadi miskin dalam semalam. Saat seorang teman kehilangan pekerjaan, ia menulis status dengan caption, "Kalau nggak becus kerja, ya wajar Tuhan ambil kerjaannya." Ribuan orang tertawa. Rangga merasa hebat, seolah-olah penderitaan orang lain adalah panggung pribadinya. Malam itu, ia sedang live di media sosial. Seorang pengikut mengirim video seorang pemuda lusuh yang diusir satpam dari gedung kantor karena mengenakan pakaian tidak pantas saat melamar kerja. Rangga tertawa terbahak-bahak, mengulang-ulang video itu sambil memberikan komentar pedas. "Mau kerja tapi kayak pengemis, ya dimakilah. Dunia bukan tempat untuk yang ngenes," katanya. Para penonton tertawa bersamanya, memenuhi kolom komentar dengan emoji tertawa. Tapi saat Rangga hendak menertawakan sekali lagi, suaranya tidak keluar. Mulutnya terbuka, otot wajahnya bergerak seolah tertawa, tapi tidak ada suara. Ia mencoba lagi, tertawa lebih keras, tapi yang keluar justru suara lirih, seperti isak tangis. Ia menghentikan live streaming dengan panik, menyalahkan mikrofon, tapi hatinya mulai resah. Keesokan harinya ia mencoba membuat video lucu seperti biasa. Ia meniru gaya jalan orang pincang dan membuat lelucon tentang kecelakaan. Tapi saat mencoba tertawa sendiri, lagi-lagi tak ada suara. Justru terdengar samar di latar belakang. Tangisan. Tangisan perempuan tua. Tangisan yang bukan berasal dari rumahnya, melainkan dari dalam dirinya. Ia pergi ke dokter THT. Dokternya bingung, karena pita suaranya baik-baik saja. Bahkan suaranya normal ketika berbicara. Tapi setiap kali ia tertawa, suaranya lenyap. "Aneh. Secara medis, tidak ada yang salah," kata dokter itu. Rangga pulang dengan kepala penuh tanya dan dada yang mulai dicekam rasa takut. Malamnya, ia menonton ulang semua videonya. Video-video itu masih ada, tapi ia mulai menyadari sesuatu yang tak pernah ia perhatikan. Di sela-sela tawanya, ada wajah-wajah yang menahan sakit. Mereka yang tertawa terpaksa atau hanya bisa diam menahan malu. Tiba-tiba, wajah mereka terlihat lebih jelas dari biasanya. Mata mereka menatap lurus ke kamera, ke dirinya. Di sudut kamar, cermin memperlihatkan refleksi dirinya sedang tertawa. Tapi bayangannya tidak ikut tertawa. Bayangan itu hanya menangis, mulutnya terbuka, mata merah, seolah-olah sedang meminta tolong. Rangga menoleh cepat ke cermin, tapi hanya dirinya sendiri yang terlihat. Namun di telinganya suara tangis itu masih terdengar. Semakin lama, semakin dekat. Dan sejak malam itu, setiap kali ia mencoba tertawa, yang terdengar hanya tangisan. Tangisan asing. Tangisan yang membuat dadanya sesak. Seolah suara hatinya sendiri, yang selama ini ia bisukan demi sebuah lelucon murahan. Sejak malam itu Rangga tak lagi bisa tidur dengan tenang. Tangisan yang tadinya hanya terdengar saat ia tertawa, kini muncul bahkan saat ia diam. Suara itu seperti berasal dari balik tembok, dari bawah kasur, dari ventilasi kamar. Setiap kali ia menutup mata, wajah-wajah yang dulu pernah ia hina muncul dalam bayangannya. Bukan dengan amarah tapi dengan kesedihan yang dalam. Seakan memohon sesuatu yang tidak bisa ia mengerti. Ia mencoba membalas semua DM permintaan maaf di media sosial. Tapi setiap pesan yang ia kirim hanya membuat ponselnya mengeluarkan suara isakan kecil, seolah-olah aplikasi itu juga ikut bersedih. Ia bahkan mencoba menyumbang ke panti asuhan, berharap hatinya tenang. Namun malam itu, saat ia membuka pintu rumah, sebuah suara berbisik dari belakang telinganya. "Bukan uangmu yang kami butuhkan, tapi hatimu yang dulu kau jual demi tawa." Pikiran Rangga mulai kacau. Ia pergi ke psikiater dan diberi obat penenang. Tapi justru saat terlelap karena obat, mimpinya lebih jelas dari sebelumnya. Dalam tidurnya, ia berada di sebuah panggung besar. Penontonnya banyak, tapi semua wajah penonton adalah orang-orang yang pernah ia rendahkan.
Mereka tertawa, bukan karena lucu, tapi karena kebencian. Tawa yang berubah menjadi lolongan. Rangga berdiri di tengah panggung, ingin melarikan diri, namun kakinya menempel ke lantai seperti semen basah yang mengering. Ia terbangun sambil berteriak, tapi yang keluar dari mulutnya bukan suara, melainkan air mata. Ia menangis begitu saja, tanpa tahu kenapa. Tangisan itu bukan hanya ketakutan, tapi rasa kehilangan. Kehilangan arah. Kehilangan siapa dirinya dulu, sebelum dunia sosial membuatnya menjual empati demi viralitas. Rangga mengurung diri. Ia mematikan semua notifikasi, log out dari semua akun. Tapi suara tangis itu masih ada. Ia mencoba menyalakan televisi, memutar musik keras, bahkan memekik sekuat-kuatnya. Tetap saja yang terdengar hanyalah suara pilu. Seakan alam memutuskan untuk memantulkan kembali seluruh luka yang pernah ia ciptakan. Hingga suatu malam saat mencoba tertawa di depan kaca, untuk membuktikan bahwa dirinya masih manusia biasa, bayangannya di cermin tidak mengikuti. Sosok dalam cermin justru menatapnya penuh benci, lalu membuka mulut, dan mengeluarkan suara tertawa yang nyaring, palsu dan menyeramkan. Suara itu, suara dirinya sendiri tapi dari versi yang busuk dan kosong. Rangga jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Ia mulai sadar, ini bukan cuma gangguan psikologis, ini semacam pengadilan batin. Jiwanya sedang ditarik untuk melihat kebenaran yang selama ini ia tolak, bahwa setiap tawa yang ia hasilkan bukan berasal dari kebahagiaan, tapi dari menari di atas luka orang lain. Dan kini, tawa itu telah berubah menjadi kutukan. Satu-satunya yang bisa ia dengar hanyalah tangisan. Hari-hari berikutnya, Rangga benar-benar kehilangan kemampuan untuk tertawa. Bukan hanya secara suara, tapi juga secara rasa. Bahkan saat menonton video paling lucu, melihat komedi terbaik, atau membaca komentar sarkas yang dulu bisa membuatnya terpingkal, tak ada lagi yang terasa lucu. Semua hambar, kosong. Bahkan, senyumnya pun terasa seperti beban. Ia mencoba memaksakan diri tertawa di depan kamera, berharap bisa kembali normal. Tapi setiap kali melakukannya, seluruh ruangan terasa dingin. Udara mengalir pelan seperti bisikan kematian. Lampu berkedip, dan suara tangisan yang dulu lirih kini berubah menjadi jeritan pilu. Jeritan perempuan, tua, terseduh, seolah berasal dari dasar neraka. Rangga mematikan semua alat elektronik, menutup semua jendela, dan mulai membaca doa-doa yang pernah ia pelajari waktu kecil. Tapi lidahnya terasa kaku. Ayat yang ia coba baca berubah menjadi lirih seperti orang kesurupan. Tiba-tiba saja, cermin di depannya retak sendiri. Dari retakan itu, muncul wajah. Wajah dirinya, tapi dengan mata bolong dan mulut terbuka lebar seperti hendak menelan jiwanya. Ketakutan makin membuncah. Ia pergi ke seorang ustaz tua, memohon bantuan. Ustaz itu hanya memandangnya lama, lalu berkata pelan, "Engkau telah menjadikan tawa sebagai alat menyakiti. Sekarang Allah cabut kenikmatan itu darimu. Yang kau anggap hiburan telah menjadi azab." Rangga menangis. Untuk pertama kalinya, bukan karena takut, tapi karena benar-benar menyesal. Ia ingat satu demi satu orang yang ia rendahkan, yang ia permalukan, yang ia buat menjadi bahan tertawaan demi konten. Ia menangis dan beristighfar, memohon ampunan. Tapi suara tangis lain tetap menyertainya, menempel di setiap langkahnya. Seolah masih ada banyak dosa yang belum terbalaskan. Ia berhenti tampil di media sosial. Semua akun ia hapus, semua uang dari hasil konten ia sumbangkan. Ia mendatangi beberapa orang yang masih bisa ia temui, meminta maaf secara langsung. Tapi banyak dari mereka sudah pindah, menghilang, bahkan ada yang sudah meninggal. Dan setiap kali ia gagal bertemu seseorang yang pernah ia sakiti, suara tangisan di sekitarnya menjadi semakin keras dan menusuk. Suatu malam, saat ia tertidur setelah salat malam, ia bermimpi lagi. Tapi kali ini tidak ada panggung, tidak ada penonton, hanya sebuah ruang kosong dengan kursi dan satu cermin besar. Di cermin itu, ia tidak melihat dirinya, tapi setiap wajah orang yang ia hina, satu persatu, menatapnya, lalu menghilang menjadi asap hitam. Hingga akhirnya,
hanya satu wajah yang tersisa, dirinya sendiri, tapi penuh luka, cacat, dan menatapnya penuh kecewa. Dan ia baru menyadari, satu orang yang paling ia sakiti selama ini adalah dirinya sendiri, yang terlalu lama tertawa di atas luka orang, hingga lupa bagaimana rasanya menjadi manusia. Beberapa minggu berlalu, dan Rangga kini hidup seperti seorang zombie. Ia bangun, salat, membaca Al-Quran, bekerja serabutan, lalu tidur. Tidak ada media sosial, tidak ada panggung, tidak ada gelak tawa. Ia sudah tidak mencoba tertawa lagi, karena setiap usaha itu hanya membuat dadanya sesak, seolah ada makhluk tak kasat mata yang mencekiknya perlahan. Tetapi meskipun hidupnya kini jauh dari dosa digital, suara tangisan itu tidak pernah hilang. Ia datang seperti azan maghrib, tepat waktu dan tak bisa ditunda. Bahkan saat di masjid pun, ia masih mendengarnya. Lirih, pelan, mengalun dari balik sajadah. Seorang jamaah pernah menegurnya karena mengira ia menangis terisak. Tapi ia hanya tersenyum kaku sambil menggeleng. Karena kenyataannya, ia tidak menangis. Suara itu bukan dari dia. Suatu malam ia kembali bermimpi. Kali ini ia berada di sebuah ruangan yang dindingnya terbuat dari layar ponsel. Di setiap layar, ada video yang pernah ia unggah. Komentar jahatnya, ejekan ke wajah orang, tawa palsunya yang menyambut penderitaan. Ia berusaha memalingkan wajah tapi tidak bisa. Lalu layar-layar itu pecah satu persatu, dan dari pecahan itu muncul tangan-tangan hitam yang menariknya ke dalam jurang kosong. Ia terbangun dengan tubuh penuh keringat. Ponselnya tiba-tiba menyala, padahal sudah lama mati. Di layar hanya ada satu tulisan, "Oh, kau telah mencuri tawa, maka jangan harap bisa memilikinya kembali." Rangga tahu, ini bukan gangguan biasa. Ini hukuman jiwa. Sebuah karma spiritual yang datang tanpa bisa ditolak. Karena dosa yang ia buat bukan hanya menyakiti orang lain, tapi merusak makna dari tawa itu sendiri. Sesuatu yang semestinya suci, berubah menjadi senjata untuk menertawakan luka. Ia menghabiskan sisa waktunya dengan berbuat baik, mengajar anak-anak ngaji, membantu tetangga, menyebar kebaikan diam-diam. Namun tidak peduli seberapa keras ia berusaha, suara tangisan itu tetap tinggal. Terkadang bahkan lebih jelas saat ia sedang bahagia, seolah mengingatkan bahwa tak semua dosa bisa dihapus dengan kebaikan, kecuali jika mereka yang disakiti memaafkan. Dan ironisnya, setiap kali orang lain tertawa di sekitarnya, ia merasa asing. Ia tak bisa ikut, ia hanya bisa diam, karena setiap tawa yang ia dengar berubah menjadi gema tangisan yang berbalik ke dalam dirinya sendiri. Tawa yang dulu ia eksploitasi, kini menjadi suara paling menyakitkan dalam hidupnya. Rangga akhirnya memahami satu hal. Tawa sejati hanya tumbuh dari empati, bukan dari penghinaan. Dan jika seseorang menukar tawa orang lain demi egonya sendiri, maka suatu hari nanti, ia akan tertawa sendirian, dalam keheningan paling mencekam. Selesai.